My name is Kimberly Tate Malone, and I'm one of the reference and instruction librarians. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Yantos RW Backpacker Channel. Today, we meet again in our lesson about the Indonesia political system, with the topic in the second meeting, the study and compare the capability of political system as a actual activity in domestic and international environments. Hai hello, jumpa lagi bersama channel kesayangan Anda, Yantos RW Backpacker Channel. Kali ini kita bertemu dalam pembelajaran pertemuan yang kedua dalam mata kuliah Sistem Politik Indonesia. Hari ini kita mengangkat topik The Study and Compare the Capability of Political System as an Actual Activity in Domestic and International Environment. Hari ini kita mengambil topik yaitu belajar dan membandingkan kemampuan sistem politik sebagai aktivitas yang aktual dalam lingkungan domestik dan internasional. Today's topic kind of builds on some of the other talks that you've had here. So again, Almond said the capability of political system is a way of characterizing the performance of the political system and obtaining in performance and of comparing political system according to their performance. Menurut Almond, penggunaan konsep kapabilitas sistem politik akan berguna ketika kita hendak melihat bagaimana kinerja sistem politik, termasuk bagaimana perubahan-perubahan dalam kinerja sistem politik tersebut. Konsep kapabilitas politik juga penting ketika kita hendak membandingkan sistem politik berkenaan dengan kinerjanya. Untuk melihat kapabilitas sistem politik, Almond menyarankan adanya 5 kategori kapabilitas sistem politik yang didasarkan pada klasifikasi mengenai input dan output sistem politik. And with political mobilization. Again, like I said, time permitting, we'll get into a group exercise. Five important types of capabilities of the political system as specified by Almond and Powell. One of the important concepts of Almond's model is the concept of capability of the political system. The analysis of a political system in terms of capabilities, Wright, Davis, and Lewis, is one way of finding out the extent to which, in fact, a political system does possess the elements and mechanisms necessary for its survival. Almond and Powell clarify that the capability analysis is the method by which an empirical study what political system actually do in the social and international environments can be made. 5 tipe model penting dari kapabilitas sistem politik sebagaimana yang diklasifikasikan oleh Almond dan Powell. Salah satu konsep penting of the important concept dari Almond, dari model Almond, tipe model Almond adalah is the concept of capability of the political system, yaitu konsep kemampuan sistem politik, kapabilitas of the political system, kemampuan sistem politik. The analysis of political system, menganalisa sebuah sistem politik dalam terminologi kapabilitas, in terms of capability, tulis Davis dan Lewis, ada salah satu cara
presenting here. To extend the weak, in fact, a political system does possess the elements and mechanism necessary for its survival. Jadi satu cara untuk melihat bagaimana sistem politik itu dan elemen-elemen yang dimilikinya serta mekanismenya agar sistem itu tetap bertahan dan tetap bekerja sebagaimana fungsinya. Specifically, social identity. So there is this term in psychology that is called social identity theory. Basically, what it says is a person's sense of who they are based on their group membership. Aylmon and Powell clarify that the capability analysis is the method by which an empirical study what political systems actually do in their social and international environment can be made. Capabilities of the political system refer to the ability to and the extent to which the system can cope with inputs successfully. Aylmon dan Powell mengklarifikasi bahwa kapabilitas analisis kapabilitas kemampuan sistem politik is the method adalah salah satu cara yang empiris, studi yang empiris bagaimana sistem politik secara aktual lakukan di dalam lingkungan sosial dan internasional. Capabilities atau kemampuan daripada political system, sistem politik menunjukkan the ability to and the extent to which the system can cope with input successfully. Ya, kemampuan sistem politik juga akan menunjukkan bahwa input ya di dalam sistem politik itu dapat berjalan dengan baik. The outgroup is other minoritized groups, right? Other marginalized groups. Again, Aylmon and Powell specify 5 types of capabilities of the political system. First is the extractive capability. Second, the regulative capability. Third, the distributive capability. Fourth, the symbolic capability. Jadi, Aylmon dan Powell mengkategorikan 5 tipe dari kapabilitas atau kemampuan sistem politik. Yang pertama yang disebut dengan extractive capability, yang kedua kemampuan ekstraktif, yang kedua kemampuan regulatif, the regulative capability, yang ketiga the distributive capability, kemampuan distribusi, dan yang keempat adalah symbolic capability, ya, kemampuan simbolik. Dan biasanya ada 2 elemen lagi yang melengkapi dari 4 tipe ini, yaitu yang disebut dengan the responsive capability and domestic and international capability. Ya, ada 2 lagi, yaitu yang disebut dengan kemampuan responsif dan kemampuan domestic and international performance. One person, one vote, but it can also come in the form of protests, of demonstrations, of calling your elected representatives, just making yourself present as a political person. The extractive capability, it refers to the range of the system performance of drawing material and human resources from the domestic and international environment
Its study means emphasis to make that leap to actually participate in political arena. the So coming back study to, of the flow the of question in terms of resources how being into group the effect political So I think with system. racialized, group membership is in groups, what it oftentimes Ya, is pertama structured adalah into groups. So the idea kapabilitas here is, in ekstraktif. politics, the dominant Kemampuan group wants to ekstraktif secure dari the dominant sebuah status, sistem right? politik. Again, when it comes to Berikut politics, akan the main dijelaskan goal lebih is, at least one of the main goals luas is to have di your mana values, your kapabilitas beliefs, atau is, kemampuan ekstraktif passed into ini legislation, right? merupakan To do that, ukuran-ukuran oftentimes kinerja is to sistem marginalize politik certain groups. So the dalam mengumpulkan sumber-sumber material dan manusia, baik dari lingkungan domestik maupun lingkungan internasional. Kemampuan ekstraktif ini adalah mengenai range performance daripada sistem politik dalam mengelola sumber-sumber material dan manusiawi dari lingkungan domestik maupun lingkungan internasional. Kemampuan ekstraktif ini dapat dicermati dari jumlah sumber-sumber yang masuk ke dalam pemerintahan dalam berbagai level atau tingkatan nasional maupun daerah, dan dari siapa sumber-sumber itu berasal. Kemampuan ekstraktif dapat pula dilihat dari sarana apakah yang dipergunakan agar dapat diperoleh kemampuan ekstraktif itu dengan mempergunakan kekerasan atau tidak. Selain itu, kemampuan ekstraktif dapat dilihat melalui sumber-sumber, terutama yang material yang dimiliki, yang dapat diukur secara kuantitatif seperti berapa pendapatan nasional, penggalian sumber alam, penanaman modal domestik dan asing. Demikian pula kemampuan ekstraktif dapat diramalkan variasinya secara kuantitatif. Kebijaksanaan setiap sistem politik terhadap masalah penggalian sumber daya alam, sumber daya manusia, modal dan lain-lain yang berbeda-beda. Perbedaan ini disebabkan antara lain karena berbedanya tuntutan. But what Michael Dawson argues is, for African Americans, there's a thing called the Black utility heuristic, which operates some way like a shortcut. But he argues that because race has been the predominant factor in Black lives, it is much more efficient for them to use the status of the group, both relative and absolute, as a proxy for individual utility. The second is the regulative capability. What it's getting at is It refers to the political system exercise of control over the behavior of individuals and groups. This is in fact the distinguishing capability of political system, the employment of legitimate coercion to central behavior. A study of regulative capability requires the consideration of the questions: what individual and collective action are affected, what frequency or intensity of intervention is exercised. Yang kedua adalah yang disebut dengan the regulative capability. Kemampuan regulasi dari sistem politik menunjukkan kemampuan dari sistem politik dalam hal mengontrol atau mengendalikan perilaku individu-individu atau kelompok yang berada dalam sistem politik itu. Kemampuan ini agak sulit untuk diukur secara kuantitatif. Untuk mengukur standar pengukurannya saja sudah merupakan suatu kesulitan tersendiri, walaupun secara umum
aspek-aspek dari kemampuan itu dapat diukur dan pola-pola serta perubahan dari pola-pola tersebut dapat diperkirakan. Demikian pula pada kemampuan ini dapat dilihat dari frekuensi dan intensitas kontrol yang dilakukan oleh sistem politik itu sendiri. Nah, kemampuan regulatif mempersoalkan bagaimana menempatkan kekuasaan yang absah atau pemerintah untuk mengawasi tingkah laku manusia dan badan-badan lain yang ada di dalamnya. Semuanya merupakan ukuran kapabilitas untuk mengatur dan mengendalikan. Kehidupan ekonomi sedikit banyak dikendalikan oleh sistem politik. Bagaimana agar masyarakat konsumen tidak terkena gejolak akibat adanya monopoli, oligopoli, kartel, dan lain-lain. Di samping itu, adanya intervensi seperti UML agar buruh dapat terbebas dari tekanan sewenang-wenang pengusaha pemilik modal. Bagaimana buruh dan angkatan kerja dapat beroposisi dengan baik dan sehat, bagaimana juga pengangguran dapat dicegah, serta bagaimana angkatan kerja dapat disalurkan ke lapangan kerja yang produktif dan bermanfaat. Kesemuanya ini merupakan masalah yang harus ditanggulangi, dikendalikan, dan dikontrol oleh sistem politik. Nah, yang menjadi persoalan sampai sejauh manakah daya pengaturan, frekuensi, intensitas, intervensi sistem politik menjangkau atau berpengaruh terhadap kehidupan individu maupun kolektif, terutama yang menyangkut kepentingan umum. Mekanisme suprastruktur politik Indonesia dalam menghadapi masalah pentingnya daya regulatif terhadap bidang-bidang yang dianggap vital dan menyangkut hajat hidup orang banyak selalu menunjukkan adanya perhatian yang serius. Bahkan karena besarnya kekuatan sistem politik, hampir segenap bidang kehidupan individu tidak ada yang berada di luar jangkauannya. Pemerintah merupakan kekuatan yang absah dan dapat dengan efektif mengendalikan masyarakat. Namun demikian, Rusadi Sumintapura mempersoalkan tentang keabsahan pemerintah perlu diuji dalam konteksnya dengan falsafah politik Pancasila. Dari sudut inilah pula dirasakan pentingnya hak menguji secara material agar daya pengaturan yang bertentangan dengan konstitusi dapat dicegah dengan mengadakan mekanisme tertentu. There's some evidence that it does. So, 72% of Latinos say their success depends on the success of other Latinos and Hispanics in the country, right? So again, this is the idea of linked fate. The idea of linked fate again is reiterating is if the group as a whole is doing well, my individual self is going to be doing well, right? At least for when we The third is the distributive capability. It refers to the allocation of goods, services, honors, status, and opportunities of various kinds from the political system to individuals and groups in society. It means the study of the activity of the political system as the dispenser or distribution of benefits among individuals and groups. Selanjutnya adalah the distributive capability, kemampuan distribusi. Kemampuan distributif menunjukkan pada alokasi atau distribusi dari berbagai jenis barang, jasa, kehormatan,
status, dan kesempatan yang berasal dari sistem politik kepada individu-individu atau kelompok yang ada di dalam masyarakat. Merupakan prestasi real dari sistem politik. Kriteria yang penting untuk melihat dan mengetahui seberapa jauh kemampuan distributif haruslah melibatkan kualitas dan nilai penting daripada objek yang didistribusikan. Hal ini menunjukkan seolah-olah bahwa sistem politik itu pengelola dan merupakan pembagi segala kesempatan, keuntungan, dan manfaat bagi masyarakat. Bidang kehidupan manusiawi yang terkena distribusi, bagian-bagian tertentu dari penduduk yang menerima berbagai macam keuntungan karena adanya distribusi, dan hubungan antara kebutuhan-kebutuhan individu serta bagaimana upaya pemerintah mengakomodasikan berbagai kebutuhan itu merupakan kemampuan distribusi dari sistem politik. Maybe there is not a long shared history. Maybe Mexican Americans in the U.S. have a distinctly different history than, for example, Cuban Americans or Puerto Ricans in the U.S. and so on, right? But again, this tendency for the A group, in this case white Americans, to just lump them all in together does something to solidify that group in terms of having some type of Number 4 is the symbolic capability. So again, can we extend this idea of blind faith? It refers to the red effective symbol flow from the political system into the society and the international environment. And the international environment, it includes the study of the affirmation of values by elites, display of flags, troops, and military ceremonies, visit by the royalty or high official, and statement of policy of a political system. It refers to the responsiveness of the political system to internal or external pressures and demand. Its study involves answer to such question as to whom is the system responsive, in what political areas is it responsive, and responsive behavior. There's a couple things happening here, right? So we have on this XY axis, we have the symbolic capability, kemampuan simbolik menunjukkan pada mengalirnya simbol dari sistem politik ke dalam lingkungan masyarakat domestik ataupun lingkungan internasional. Dalam hal ini patut dibedakan antara kapabilitas simbolik dengan output simbolik. Output simbolik di dalamnya termasuk antara lain pengukuhan dari nilai-nilai oleh elit politik, parade bendera, upacara militer, kunjungan para pejabat tinggi, dan sebagainya. Para elit politik atau wartawan atau sarjana sering berusaha untuk mengukur dari simbolik capability, yaitu dengan menghitung atau memperkirakan jumlah kerumunan massa atau jumlah tepuk tangan yang diberikan pada pengunjung terhadap pidato seorang tokoh. Sebaliknya, apabila output simbolik kurang mendapatkan kepercayaan lagi atau bahkan tidak diterima lagi oleh masyarakat, maka mungkin para pejabat tinggi akan mendapat cercaan atau makian, patung-patung monumen dihancurkan,
siaran radio dan televisi dimatikan. Hal ini berarti dengan kurang atau tidak dipercayanya output simbolik oleh masyarakat, maka kemampuan simbolik dari sistem politik yang bersangkutan menjadi berkurang. Nah, indikator tentang tingginya kapabilitas simbolik ditentukan oleh atau bergantung juga kepada kreasi selektif para pemimpin dalam mengolah seperangkat penerimaan atau daya reseptif rakyat. Dari penelaahan tentang budaya politik masyarakat dapat diketahui kecenderungan apa sajakah yang masih merupakan aliran atau arus yang kuat, faktor positif mana sajakah dari budaya masyarakat yang dapat menerima atau mentolerir segala tindakan elit politik, tipe pemimpin yang karismatik, populatis, ideologis akan menguntungkan bagi peningkatan kapabilitas simbolik. Menyatunya seorang pemimpin dengan tipe panutan dalam mitos rakyat akan menjadi kapabilitas yang benar-benar real. Selain dari 4 yang disampaikan oleh Almond dan Powell tadi, ada juga yang menambahkan tentang the responsive capability, yaitu kemampuan responsif, di mana ini dimaknai bahwa kemampuan responsif ini adalah apabila kemampuan ekstraktif, regulatif, distributif, dan simbolik yang menggambarkan pada output dari sistem politik yang masuk ke dalam lingkungan internal maupun eksternal, maka kemampuan responsif atau daya tanggap suatu sistem politik ditentukan oleh hubungan antara input dan output. Telah tentang daya tanggap ini akan menghasilkan bahan-bahan untuk analisis deskriptif dan bahkan analisis yang bersifat meramalkan. Nah, setiap sistem politik harus mempunyai daya tanggap terhadap setiap tekanan dan tuntutan yang datang baik dari lingkungan internal maupun eksternal. Dalam hal ini pertanyaan yang muncul adalah kepada siapa sistem politik itu tanggap atau memberikan tanggapan? Dalam bidang kebijaksanaan apa sajakah sistem politik itu tanggap? Serta bagaimana cara menjalankan pola tingkah laku yang tanggap itu? Sistem politik dapat dinyatakan mempunyai kemampuan responsif yang tinggi apabila sistem politik tersebut selalu tanggap terhadap tuntutan-tuntutan atau tekanan-tekanan yang ada dilontarkan oleh kelompok-kelompok kepentingan maupun partai-partai politik, dan tidak kalah pentingnya tanggap terhadap tuntutan tekanan yang berasal dari lingkungan eksternal atau dunia internasional. Next, sebagai tambahan juga domestic and international performance capability. Jadi kemampuan performan di dalam domestik dan internasional. Kemampuan ini menunjukkan bahwa sistem politik itu berlangsung dalam lingkungan domestik maupun lingkungan internasional. Dalam kenyataan sistem politik mengadakan interaksi dengan lingkungan domestik maupun lingkungan internasional. Nah, di dalam membahas tingkah laku internasional suatu sistem politik, kita dapat mempergunakan penggolongan atau kategorisasi yang dipergunakan untuk membahas tingkah laku internasional suatu sistem politik. Dapat dilihat dari kemampuan ekstraktif, regulatif, distributif, simbolik, dan kemampuan responsif internasional dari sistem politik yang bersangkutan. Kemampuan ekstraktif internasional sebagai contoh dapat dilihat dari seberapa banyak pendapatan yang diperoleh dari pedagang internasional, keuntungan dari penanaman modal di negara lain, dan sebagainya. Kemampuan regulatif internasional dapat dilihat dari beberapa jauh sistem politik yang bersangkutan dapat melakukan penetrasi terhadap sistem politik dari negara lain. Kemampuan distributif internasional dapat dilihat dari adanya bentuk-bentuk subsidi-subsidi, hadiah-hadiah, pinjaman-pinjaman, dan bantuan teknik kepada negara lain, dalam mana segala macam bentuk bantuan tersebut pada umumnya diberikan oleh negara-negara besar seperti Jepang, Amerika, Inggris, Prancis, dan Jerman. Selanjutnya, kemampuan simbolik internasional misalnya dapat dilihat dari bagaimana simbol-simbol, kesan-kesan, kebijaksanaan dari suatu negara ke negara lainnya. Sedangkan kemampuan responsif internasional misalnya dapat dilihat dari politik atau kebijaksanaan luar negerinya.
And on here, Kebijaksanaan politik luar negeri dari suatu negara merupakan cerminan adanya tanggapan terhadap politik atau kebijaksanaan sistem politik dari negara lain. Do you believe your life chances are tied to the group as a whole? Most white individuals will answer it in the negative, right? In terms of like, no, it doesn't. So the particular thing is, can anybody kind of guess or have kind of like a theoretical thinking of what? Almond and Powell also specifies the possible factor which can challenge the capabilities of the political system. 4 such factors have been identified by them. So close. It's not necessarily. Number 1, the goals so and that's, action of the that political elite. from what I've seen, Number that's 2, the also material like resources face required issues for the with some kind of like racial performance tension of to the it. political Really- system. really close, though. And Number kind 3, of the like, organizational apparatus of the political system. And number 4, the level of support. By analyzing the capabilities and these factors, we can challenge the capabilities of the political system. So, We can they're still describe, considered explain, an ethnic and even minority, predict right? about In terms such of issues, distinct from, like, political their, change, stability, dominant, and development triangle of white the power. political system. So close. Definitely getting close. Almond dan Powell juga So what kind of like menspesifikasikan faktor-faktor ya yang yang dapat menjadi tantangan ya, mungkin juga menjadi penghambat dari kemampuan sistem politik. Dan ada 4 faktor ya. Yang pertama adalah the goals and action of the political elite. Jadi tujuan dan tindakan-tindakan daripada elit politik ini bisa menjadi tantangan atau penghambat dalam kapabilitas sistem politik. Yang kedua, the material resources required for the performance of the political system. Sumber-sumber material yang dibutuhkan oleh penampilan dari sistem politik atau performance ya, kemampuan atau prestasi daripada sistem politik. Lanjutnya, the organizational apparatus of the political system. Nah, tantangan atau juga mungkin faktor penghambat bisa berasal dari aparatur organisasi dari sistem politik. And the next adalah the level of support ya, tingkat dukungan terhadap sistem politik juga akan menjadi faktor yang mungkin menjadi tantangan atau penghambat sistem politik ya. Semakin tinggi dukungan tentunya semakin bagus kemampuan suatu sistem politik. Now, by analyzing the capabilities and these factors, we can challenge the capabilities of the political system ya. Jadi dengan menganalisis kemampuan dari faktor-faktor ini yang dapat menjadi tantangan juga mungkin penghambat daripada kemampuan sistem politik, we can describe, explain, and even predict ya. Kita dapat menggambarkan, menerangkan, bahkan memprediksi about such issues ya, tentang isu-isu dari perubahan politik, stabilitas dan perkembangan dari sistem politik. In terms of again, if on a survey, most individuals, if you ask them, do you think The study of the capabilities of the political system can help us to empirically study and compare the actual activities of the political system, their performance in their domestic and international environments. Number 2, to classify and compare political system more effectively. Number 3, to deal more directly and effectively with the problem of political change. Number 4, to enhance not only our capacity for scientific prediction and explanation, but also our capacity to talk about policies as they may affect political change in the desired direction. Jadi studi tentang kemampuan sistem politik ini akan dapat menolong kita, membantu kita ya untuk belajar secara empiris dan
membandingkan, compare the actual, kegiatan-kegiatan aktual dari sistem politik dan penampilan mereka di dalam lingkungan domestik dan internasional. Yang kedua, untuk mengklasifikasi dan memperbandingkan sistem politik lebih efektif. Kemudian lebih efektif dengan dalam melihat permasalahan-permasalahan dari perubahan-perubahan politik yang terjadi. Kita lebih efektif untuk melihat terjadinya perubahan-perubahan politik. Kemudian dengan mempelajari kemampuan sistem politik ini juga kita dapat melakukan prediksi yang ilmiah atau penjelasan yang ilmiah tentang kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi terjadinya perubahan-perubahan politik. Jadi dengan mempelajari kemampuan sistem politik ini kita akan bisa memberikan penjelasan dan prediksi tentang terjadinya perubahan-perubahan politik yang terjadi di dalam suatu negara. Thank you very much for your attention for our lesson today about the Indonesia political system. I hope it's useful for you all, and see you next time in the next lesson. Don't forget to subscribe this channel, Yantos RW Backpacker channel. Thank you very much. I love you all. See you in the next time, in the next class, in the next lesson. Bye bye. They do not affiliate. I mean, so it might be a time, it might be the right time for us to kind of to ask different questions, or to get different data, or to mine different data, or even to define that awful question that